Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus 6 ayat 6b sampai ayat 13 dengan topik pergi dan beritakanlah firman Allah. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima, dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Pesan ini menekankan untuk mengutamakan kewajiban pelayanan. Ketika Yesus berjalan dari desa ke desa sambil mengajar, ia memanggil dan mengutus ke-12 muridnya. Pengutusan itu terjadi setelah ia ditolak di Nazaret, kampung halamannya. Penolakan tidak membuatnya berhenti menyampaikan pengajaran. Ia semakin gigih menyatakan pengajaran. Kegigihannya diwujudkan dengan melibatkan para murid-muridnya. Mereka tidak diutus sendirian, melainkan berdua-dua. Setiap dua orang menjadi satu tim. Maksud pengutusan tim adalah supaya mereka saling mendukung satu sama lain. Pengutusan berdua-dua didasarkan pada pemahaman bahwa kesaksian sah jika ada dua orang yang menyatakannya. Ulangan 19 ayat 15. Saudara dalam Yesus Kristus, dalam menyatakan kesaksian tentang Yesus, para murid diberi kuasa atas roh jahat. Mereka dilarang membawa apa-apa dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus menyerahkan segala pemeliharaan hidup kepada Allah. Para murid yang diutus tidak selalu menjumpai orang yang ramah. Ada yang menolak kehadiran mereka. Jika orang menerima, mereka bisa tinggal di rumahnya sampai berangkat ke tempat lain lagi. Jika terjadi penolakan, mereka harus segera mengebaskan debu dari kakinya sebagai peringatan bahwa mereka ikhlas dengan penolakan itu. Injil menceritakan bahwa tim yang diutus oleh Yesus bekerja dengan baik. Mereka memberitakan pertobatan, mengusir setan, memulihkan orang sakit. Itulah kekuatan tim yang bekerja sama dengan Yesus. Bekerja sama merupakan usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bekerja sama, setiap pribadi saling memperhatikan, meneguhkan, menghargai, sehingga selalu ada kekuatan baru dalam tim. Bagaimana dengan tim gereja kita saat ini?
Apakah tim penginjilan, tim pelayanan berjalan? Apakah tim musik berjalan dengan baik? Apakah tim koinonia, marturia, diakonia berjalan dengan baik? Jawabannya, harapan kita pasti berjalan dengan baik. Tim tetap berusaha bekerja sama sebagai tugas tanggung jawab sebagai pemberita Injil. Mari saling meneguhkan, saling memperhatikan, saling menghargai. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.